Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Waalaikumsalam. akan mempresentasikan yang berjudul Metode dan Teknik Bermain serta Penerapannya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Kamila Yasmin dengan NIM 083. Yang kedua, Ilmiah Mahlukul dengan akhiran 084. Yang ketiga, Febi Fuji Makrifa dengan akhiran 112. Dan yang terakhir adalah Nailul Makfiroh dengan NIM akhiran 123. Next. Baik, materi-materi tersebut akan dibacakan oleh kelompok kami. Next. Pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini artinya cara-cara atau teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Penggunaan metode pedagogi yang sempurna serta sinkron dengan karakter anak akan dapat memfasilitasi perkembangan berbagai potensi serta kemampuan anak serta optimal serta tumbuhnya sikap serta perilaku positif bagi anak. Metode pembelajaran yang dapat dipergunakan pada taman kanak-kanak diantaranya yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya-jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain kiprah, metode eksperimen, metode proyek, dan metode hadiah tugas. Secara lebih rinci, metode pembelajaran pada taman kanak-kanak ialah menjadi berikut. Metode bercerita ialah cara bertutur istilah dan penyampaian cerita atau menyampaikan penjelasan perihal suatu cerita pada anak serta ekspresi. Metode bercakap-cakap berupa kegiatan bercakap-cakap atau bertanya jawab antara anak menggunakan guru atau antara anak menggunakan anak. Metode tanya jawab ialah metode mengajar yang kemungkinan terjadinya komunikasi pribadi yang bersifat two-way traffic karena pada ketika yang sama terjadi obrolan antara pendidik serta anak. Pendidikan bertanya anak menjawab atau anak bertanya mendidik menjawab. Metode yang dilakukan menggunakan mengajak anak mengunjungi objek-objek yang sesuai dengan tema. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan menggunakan cara membagikan cara atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Metode sosiodrama adalah cara menyampaikan pengalaman kepada anak melalui bermain kiprah, yakni anak diminta memainkan peran tertentu pada suatu permainan kiprah. Contohnya, bermain jual beli sayur mayur, bermain menolong orang yang jatuh, bermain mencintai famili, dan lain-lain. Metode eksperimen artinya cara menyampaikan pengalaman pada anak, memberikan perlakuan terhadap suatu serta mengamati akibatnya. Misalnya balon ditiup, rona yang dicampur, air dipanaskan, tumbuhan disiram serta tak disirami serta lain-lain. Metode proyek adalah cara menyampaikan kesempatan pada anak buat memakai alam kurang lebih dan aktivitas sehari-hari menjadi bahan pembahas melalui beraktivitas. Metode anugerah tugas merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada anak buat melaksanakan tugas yang disampaikan oleh pelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses pembelajaran anak usia dini. Next. Proses pembelajaran
yang ada di PAUD merupakan proses belajar sambil bermain karena usia dini belum bisa menerima pelajaran teori secara langsung. Akan tetapi pelajaran yang diselipkan dalam sebuah permainan ada sebagai berikut. Yang pertama, bermain sosial. Maksudnya seorang anak bermain dengan kelompoknya untuk meningkatkan rasa kerjasama. Yang kedua, bermain seorang diri. Maksudnya anak bermain tanpa menghiraukan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah bermain paralel. Maksudnya kegiatan bermain yang dilakukan oleh sekelompok anak dengan alat permainan yang sama, tetapi mereka memainkannya sendiri-sendiri. Yang keempat adalah bermain asosiatif. Maksudnya beberapa anak bermain bersama tetapi tidak ada organisasi. Yang kelima, bermain kooperatif. Maksudnya seorang anak memainkan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah permainan. Yang keenam, bermain soliter. Maksudnya kegiatan bermain di mana anak tidak memperhatikan perilaku anak yang ada di dekatnya. Yang ketujuh, bermain penonton atau pengamat. Maksudnya kegiatan anak bermain sendirian tetapi juga memperhatikan suasana yang terjadi di sekitar anak tersebut. Yang kedelapan, bermain dengan benda. Maksudnya anak bermain dengan melakukan berbagai kemungkinan untuk menjadikan sebuah benda menjadi bayangan yang diinginkan. Yang kesembilan, bermain sosiodramatik. Maksudnya anak melakukan peran yang dimainkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran anak usia 0 sampai 2 tahun merupakan kegiatan pembelajaran yang mudah diingat dan dilakukan sehari-hari, seperti diperkenalkan macam-macam bentuk, macam binatang, buah-buahan, dan macam benda. Untuk usia 3 sampai 6 tahun, kegiatannya hampir sama dengan usia sebelumnya, akan tetapi di sini lebih diberikan sifat loyal pada teman dan sesama manusia, menanamkan rasa kerjasama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu cara belajar anak usia dini. Next. Cara belajar anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek telah cepat dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Dan selama 6 tahun adalah zaman yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kepribadian anak. Dan usia ini adalah usia yang sangat penting untuk pengembangan kecerdasan permanen, serta mereka juga dapat menangani informasi yang sangat tinggi. Dan mempelajari masa anak-anak awal memulai permainan, anak-anak yang sering mendapat manfaat dari permainan dan akan terus menghargai dimanapun mereka memiliki kesempatan. Next. Beberapa cara belajar anak pada umur 0 sampai 6 tahun, yaitu yang pertama, anak adalah pembelajar yang aktif, yang artinya anak akan terbiasa mengeksplorasi dan mempelajari berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dengan melalui berbagai kegiatan pengamatan atau penelitian dan penemuan. Dan yang kedua, anak-anak belajar melalui indera dan panca inderanya. Menurut Montessori yang percaya bahwa panca indera adalah pintu gerbang ke berbagai pengetahuan di otak. Dan menurut konsep ini, anak memanfaatkan semua indera penciuman, rasa, sentuhan, dan penglihatan, dan serta pendengaran. Yang ketiga, anak mengembangkan pengetahuannya sendiri. Menurut konsep ini, anak diperbolehkan belajar melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya sejak saat ia lahir dan pengetahuan yang diperoleh anak sepanjang hidupnya. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak berpikir melalui benda-benda yang konkret. Maksudnya dalam konsep ini anak harus belajar dengan benda nyata agar tidak terlihat atau bingung. Anak dirangsang berpikir dengan mode pembelajaran menggunakan benda nyata, dan anak-anak lebih banyak mengingat objek yang terlihat dan memiliki lebih banyak jejak dan dapat diterima oleh otak sebagai sensasi dan ilmu. Saya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya yaitu bermain sebagai metode dan teknik pembelajaran anak usia dini. Keingin tahuan anak
banyak hal yang sangat jelas terlihat dalam cara mereka bermain, banyak yang dapat dipelajari anak selama bermain, dan secara umum metode dalam pembelajaran yang diterapkan di beberapa sekolahan yaitu bermain sebagai metode dan teknik pembelajaran anak usia dini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bermain. Di bermain di sini metode bermain merupakan pembelajaran yang menerapkan permainan sebagai wahana pembelajaran yang didasarkan literatur maupun pengamatan sepintas di lapangan serta kemampuan mengingat anak menjadi cepat dan banyak sehingga ada 5 manfaat nyata dari metode permainan ini yaitu yang pertama manfaat motorik yang berhubungan dengan nilai-nilai positif yang terjadi pada fisik anak. Yang kedua, manfaat afeksi yang berhubungan dengan perkembangan psikologi anak. Yang ketiga, manfaat kognitif untuk perkembangan kecerdasan anak serta kemampuan berimajinasi. Selanjutnya, manfaat spiritual yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran anak akhlak manusia. Yang terakhir yaitu manfaat keseimbangan adalah suatu jenis mainan bagi tumbuh kembang anak di mana mainan berfungsi untuk melatih dan mengembangkan perpaduan nilai-nilai positif dan negatif dari mainan tersebut. Yang kedua yaitu dengan metode bercerita. Metode bercerita merupakan metode pembelajaran anak menggunakan teknik guru dengan bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos. Dari kisah itu, alam bawah sadar anak akan memicu nalar konstruktif, pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu metode musik. Pada metode ini, penelitian menunjukkan bahwa musik klasik yang mengandung komposisi nada berfluktuasi antara nada tinggi dan nada rendah akan merangsang kuadrat C pada otak anak. Yang keempat yaitu karya wisata. Metode karya wisata berarti membawa anak ke objek-objek tertentu untuk memberikan pengalaman belajar di luar kelas. Karya wisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak seperti pembangkitan minatnya, memperoleh informasi dan perkaya lingkup program kegiatan belajar. Yang kelima yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini menunjukkan dan menjelaskan cara-cara melakukan sesuatu dan mengenal langkah-langkah pelaksanaannya. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pentingnya mengetahui metode dan teknik pembelajaran dan permainan. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Tujuan dari metode dan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai olehnya selama mengikuti pendidikan di PAUD. Dan saran yang kami beri melalui makalah ini, penyusun mengharapkan agar calon pendidik akan lebih mengetahui pentingnya metode dan teknik pembelajaran melalui permainan, seperti bermain peran, di mana bermain peran dapat melatih daya imajinasi anak sejak dini. Dan selain itu, anak juga dapat mengembangkan kreativitasnya dari peran. Dengan imajinasi dan kreativitas dilatih untuk membantu anak-anak menikmati cerita dalam buku yang mereka baca, dan serta merencanakan hal-hal menarik dalam hidup. Sekian dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.